Presentasi ini akan dipresentasikan oleh make sure sebelum kalian menyaksikan presentasi ini, kalian diharapkan untuk subscribe dulu ya guys. Halo teman-teman, jadi kali ini kelompok kami akan membahas tentang SAP atau sering juga disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi, presentasi kali ini kami ada 6 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian SAP. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana proses penetapan SAP. Yang ketiga, mengenai penetapan SAP. Sedangkan yang keempat, yaitu tentang apa kandungan PPSAP. Yang kelima, mengenai landasan hukum. Sedangkan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat. Hai guys, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai apa itu SAP. Apa sih yang dimaksud dengan SAP? Jadi, SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan atau yang diterapkan dalam menyusun ataupun menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi guys, penetapan SAP dilakukan oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2005, yaitu pada tanggal 13 Juni 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau disebut juga dengan PPSAP. Selanjutnya, kita akan membahas proses penyusunan SAP. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi sebuah standar. Selanjutnya, kita membentuk kelompok kerja dalam SAP. Dan kita melakukan riset oleh kelompok kerja. Nanti kelompok kerja akan menuliskan draft SAP yang dibentuk oleh kelompok kerja. Dan selanjutnya, draft yang sudah dibuat oleh kelompok kerja nanti akan dibahas oleh komite kerja. Selanjutnya, komite kerja mengambil keputusan apakah draft tersebut dapat dipublikasikan. Selanjutnya, peluncuran draft publikasi SAP. Dan ketika peluncuran publikasi SAP tersebut dilakukan, kita mendengarkan beberapa pendapat terbatas atau limited hearing. Dan kita mendengarkan juga beberapa pendapat orang-orang. Selanjutnya, kita bawa ke publik. Dan di publik akan nanti kita evaluasi untuk pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. Selanjutnya, finalisasi standar. Penetapan SAP sendiri itu berjalan dengan koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait yang lainnya, hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden tanggal 13 Juni 2005. Oke, bagian yang keempat tentang kandungan PPSAP. Terdiri dari 11 PSAP, yaitu yang pertama ada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua ada PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran. Yang ketiga ada PSAP 03 tentang laporan arus kas. Yang keempat ada PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan. Yang kelima PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Yang keenam ada PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh ada PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang ke-8 ada PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Yang ke-9 ada PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. Yang ke-10 ada PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, serta peristiwa luar biasa. Lalu yang ke-11 ada PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. PPSAP digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
Pembahasan yang kelima tentang landasan hukum. Standar akuntansi keuangan oleh IAI waktu itu pada tahun 1994, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu, Bakun atau Badan Akuntansi Keuangan Negara, yang kala itu ada Departemen Keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. PP 105/2000 secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002, Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK 012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar tersebut yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintah dengan keputusan Presiden. Dalam penyusunan standar ini harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengan pendapat atau hearing dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Poin-poinnya ada 3. Yang pertama, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran atau barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Oke, poin yang kedua yaitu konsekuensi ditetapkannya PPSAP. Dengan ditetapkannya PPSAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP adalah sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk implementasi pada pemerintahan daerah, Departemen Dalam Negeri telah membuat serangkaian kebijakan atau strategi implementasi SAP, antara lain yang pertama ada Omnibus Regulation yang merupakan revisi PP 105/2000 dan Kemendagri 29/2002. Yang kedua, melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi. Lalu yang ketiga, penerapan PPSAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem pertanggungjawaban yang sesuai dengan Kemendagri 29/2002. Lalu yang keempat, revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif. Lalu yang kelima, melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasi standar akuntansi. Lalu yang keenam, pelaksanaan daerah media inkubator atau DMI secara sukarela dalam penerapan PPSAP. Lalu poin yang ketiga adalah dukungan KSAP. Dukungan KSAP ini dalam rangka implementasi SAP, KSAP telah menyiapkan helpdesk. Dengan helpdesk, diharapkan dapat menjadi solusi jika terdapat masalah dalam implementasi. Jika standar ini di kemudian hari terdapat hal-hal yang kurang atau tidak jelas, maka KSAP akan menerbitkan interpretasi atau buletin teknis atas PSAP. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat. Di sistem akuntansi pemerintah pusat ini,
ada 6 bagian, yaitu yang pertama ada dasar hukum, yang kedua ada tanggung jawab fungsi akuntansi departemen atau lembaga, yang ketiga ada keluaran sistem akuntansi menurut pusat pertanggungjawaban, yang keempat ada unit pelaksana SAPP, yang kelima ada laporan departemen atau lembaga, yang keenam ada pemrosesan data SAPP, dan yang ketujuh ada waktu penyampaian laporan. Mari kita bahas dari yang pertama dulu, dari dasar hukum. Dasar hukum di sini ada 3 bagian yang meliputi dari Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 yang membahas mengenai pelaksanaan APBN. Lalu yang kedua, ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 337 KMK 012/2013 tanggal 18 Juli 2003 tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, ada Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara nomor KEP 16/AK/2004 tanggal 24 Juni 2004 yang membahas mengenai pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2004. Lalu yang kedua, ada tanggung jawab fungsi akuntansi departemen atau lembaga. Ada apa aja sih di tanggung jawab fungsi akuntansi departemen atau lembaga? Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada Kakanwil mempunyai wewenang atau tanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan yang meliputi seluruh proyek dan kantor di wilayahnya. Yang kedua, Sekjen, Dirjen, dan unit eselon 1 lainnya mempunyai wewenang atau tanggung jawab terhadap seluruh kantor dan proyek di bawah kendalinya. Lalu yang ketiga, Sekjen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk tingkat departemen atau lembaga. Lalu selanjutnya dari sistem akuntansi pemerintahan pusat, kami akan membahas mengenai keluaran sistem akuntansi menurut pusat pertanggungjawaban. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama ada pusat pertanggungjawaban dan yang kedua ada penanggung jawab. Dari pusat pertanggungjawaban sendiri meliputi seluruh pemerintah pusat, departemen atau lembaga, eselon 1, provinsi, satuan kerja, dan proyek. Lalu di bagian penanggung jawab meliputi presiden, menteri atau ketua lembaga, sekjen, irjen atau dirjen atau kepala, serta kepala kantor wilayah. Lalu yang ketiga, kami akan membahas mengenai unit pelaksana SAPP. Di sini, di dalam unit pelaksana SAPP sendiri ada 2 departemen, yaitu yang pertama ada Departemen Keuangan dan yang kedua ada Departemen atau Lembaga. Dari Departemen Keuangan sendiri meliputi Bakun Pusat, Kantor Akuntansi Regional, serta Kantor Akuntansi Khusus. Lalu dari departemen atau lembaga meliputi unit akuntansi kantor pusat atau instansi. Yang kedua ada unit akuntansi eselon 1. Lalu yang ketiga ada unit akuntansi wilayah. Selanjutnya yang kelima ada laporan departemen atau lembaga. Yang digunakan dalam laporan departemen atau lembaga ini ada 2, yaitu ada laporan realisasi anggaran yang bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, serta neraca yang bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Lalu untuk yang keenam ada pemrosesan data SAPP. Data yang diproses di dalam SAPP ini ada 3, yaitu buku besar, laporan, serta pelaksanaan penyusunan neraca departemen atau lembaga. Lalu di poin yang terakhir, di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ada waktu penyampaian laporan. Di sini dijelaskan bahwa laporan realisasi anggaran dan neraca selambat-lambatnya disampaikan ke Bakun pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan